Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan benar sihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah mencari Tuhan. Nah, bagaimana kita seharusnya mencari Tuhan? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 mengatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah saudara, kita boleh membaca atau bacaan kita hari ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga 3. Ini merupakan peristiwa pemilihan Barnabas dan Saulus sebagai misionaris dari Antioquia. Namun, saya ingin menarik perhatian kita saudara, bagaimana mereka membuat pemilihan? Apa situasi yang terjadi sebelum mereka membuat pemilihan? Ini yang menjadi pelajaran kita hari ini. Ada sebuah ilustrasi. Kita harus akui, manusia ini suka mencari Tuhan jika mahu saja. Karena merasa perlu, tiba-tiba serius dalam berdoa bahkan berpuasa. Kenapa? Selidik punya selidik karena mahu mencari kehendak Tuhan. Nah, apakah benar ini jodoh dari Tuhan? Jadi, prinsipnya ialah beribadah untuk mencari kehendak Tuhan saja. Saudara, kembali kepada bacaan kita hari ini khususnya dalam buku Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul mengisahkan kehidupan ibadah jemaat Kristen pada awalnya. Prinsip yang kita temukan justru terbalik dari ilustrasi yang kita sudah dengar tadi. Rutin mereka pada awal Kristen awal itu, rutin mereka ialah beribadah bukan karena mahu sahaja. Mereka beribadah untuk belajar firman Tuhan. Beribadah karena rindu menyembah dan mengenal Tuhan. Dan pada saat mereka beribadah itulah Roh Tuhan menyatakan kehendaknya. Karena mereka gemar beribadah, Tuhan menyatakan pimpinannya. Karena terus bergaul dengan Tuhan, kehendaknya dinyatakan. Pimpinan Tuhan dinyatakan pada saat jemaat semakin mengenal Tuhan melalui ibadah yang rutin, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Nah saudara, apa pengajaran renungan ini untuk kita? Ada seorang pengkhotbah berkata, beriman itu tidak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin. Tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Mengenal Dia yang memimpin itu terlebih utama. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh pimpinannya. Kita harus waspada dengan teknik-teknik manipulatif yang katanya untuk mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan, termasuk yang berbentuk rohani. Saudara, beribadahlah dengan setia dan kenalilah Tuhan melalui firman-Nya jika kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pimpinan Tuhan sering sejalan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh mencari Tuhan dengan prinsip yang benar. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami untuk mencari Tuhan dengan cara yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.